Ketemu lagi dengan Bu Siti Maftuha pada video pembelajaran matematika kelas 8. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini kita akan belajar koordinat kartesius part 3. Minggu lalu kita sudah belajar menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Kali ini kita akan belajar menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa ya? Kita saksikan video selanjutnya. Yaitu yang pertama kita akan belajar garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Seperti apa ya garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y? Lihat contoh 1. Gambarlah garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Kita akan menggambar garis K sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Oke, sumbu X. Ini sumbu X-nya ya. Nah, nanti kita akan membuat garis yang sejajar sumbu X tapi 4 satuan ke atas, yaitu jatuh di angka 4,0. Nah, di sini adalah garis K-nya. Oke, kita buat garis. Nah, ini disebut garis K. Dia sejajar terhadap sumbu X dan bernilai 4 satuan ke atas. Oke, perhatikan nomor 2. Gambarlah garis L yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di bawah sumbu X. Berarti kita akan membuat garis yang sejajar sumbu X tapi arahnya ke bawah. Berarti 1, 2, 3. Nah, letaknya ada di min 3, 0,-3 ya. Ini adalah garis L. Oke. Nah, dia sejajar dengan sumbu X. Oke, jadi di sini kita lihat ternyata kalau sejajar sumbu X, maka dia akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Dia membentuk sudut 90 derajat, ya. Itu contoh garis untuk yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Oke. Dan untuk L juga sama. Karena L itu sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, yang kedua, kita akan menggambar garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Seperti apa garisnya? Sejajar sumbu Y tapi tegak lurus terhadap sumbu X. Lihat contoh. Gambarlah garis M yang sejajar sumbu Y dan melalui titik B 6,2. Absisnya 6, ordinatnya 2, titik B. Ya, kita akan menggambar. Kita lihat nilai X-nya 6, Y-nya 2. Oke, ketemu maka itu titik B. Kita beri nama titik B 6,2 koordinatnya. Oke. Lalu kita akan buat garis yang sejajar sumbu Y. Nah, ini sumbu Y kita buat sejajar. Oke. Nah, ini garisnya, ini namanya garis M ya. Berapa satuan ya? Oke, kalau kita lihat di sini ternyata 6 satuan. Oke, 2. Gambarlah garis N yang sejajar sumbu Y yang berjarak 10 satuan sebelah kiri garis M. Oke, kita akan gambar garis N. Dia sejajar sumbu Y tapi jaraknya 10 satuan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jatuhnya di situ itu adalah untuk garis N. Nah, ini garisnya dia sejajar dengan sumbu Y tapi 10 satuan kiri. Oke, berarti arahnya ke kiri ya dari garis M. Inilah contoh untuk garis. Yang ketiga, kita akan membuat garis yang tidak sejajar sumbu Y dan tidak sejajar pula terhadap sumbu X. Seperti apa ya? Tidak sejajar sumbu Y dan sumbu X. Oke, lihat contohnya. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5
yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, sekarang kita buat titik dulu. A-nya 3, min 5. Berarti X-nya 3, Y-nya min 5. Berarti di bawah. Nah, ini titiknya, ini titik A. Oke, kasih nama yaitu 3, min 5. Ingat koordinatnya, cara menulis titik. Kita buat titiknya tidak sejajar terhadap sumbu X. Oke, tidak sejajar terhadap sumbu X sebenarnya bebas saja arahnya, mau arah kemana, yang penting nggak boleh searah sama sumbu X. Oke, ini contohnya ibu, kamu boleh gambar selain ini ya. Oke, ini dia kan nggak sejajar terhadap sumbu X, lihat ya arahnya, lihat tadi, ingat yang nomor 1 dan di nomor 2 ya, dia tidak sejajar nih dengan sumbu X, dia juga tidak sejajar terhadap sumbu Y ya nak ya. Ini bebas, miringnya bebas. Ini kita kasih nama garis L1. Nah, ini garis L2. Jadi boleh juga nih bisa L2, L3, L4. Karena kalau garisnya berbeda-beda, nanti namanya juga berbeda ya. Oke, ini L2. Dia juga tidak sejajar dengan sumbu X dan dia tidak sejajar pula dengan sumbu Y. Tapi dia harus lewat titik A 3, min 5. Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu kita akan membuat garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4, min 5. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kita akan buat dulu titiknya. Kita mau buat garis A lewat titik B 4,5. Kita cari 4,5. Oke, itu adalah titik B. Oke, ingat koordinat titik B 4,5. Oke, C-nya 4, min 5. Berarti X-nya 4, Y-nya min 5. Oke, ini titik C. Yaitu nilainya, koordinatnya 4, min 5. Ingat cara penulisan titiknya. Nah, dihubungkan garisnya. Tuh titiknya dihubungkan, maka terbentuklah garis namanya garis A. Nah, yang ditanya bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, terhadap sumbu X. Nah, ini garisnya. Lihat terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y, lihat arahnya sama terhadap sumbu Y, berarti dia disebut juga sejajar. Tapi terhadap sumbu X, lihat dia bentuknya seperti huruf L ya. Bentuknya siku-siku, lihat tuh pojokannya, maka dia disebut tegak lurus. Jadi garis A tegak lurus terhadap sumbu X, garis A sejajar dengan sumbu Y. Berapa satuan? Nah, ternyata 4 satuan sebelah kanan sumbu Y. Lihat ya, tuh 4 satuan di sebelah kanan. Oke, dari Y 4 satuan ke kanan. Itu cara menjawabnya. Kita lanjut lagi supaya kalian lebih paham. Untuk nomor 2, gambarlah dua garis yang saling tegak lurus tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bikin dua garis, dia saling tegak lurus, tapi nggak boleh dia sejajar sumbu X dan tidak boleh pula sejajar dengan sumbu Y. Seperti apa? Titiknya nggak ada. Jadi ini bebas sebenarnya titiknya berapa aja ya. Oke, ibu buat contohnya adalah di sini 4,0 ya, A-nya 4,0 dan B-nya adalah 0,2. Nah, ada dua titik, kalau kita hubungkan dia akan menjadi sebuah garis. Nah, ini baru satu ya, karena di sini kamu suruh gambar dua garis, ini baru satu. Ini adalah garis, dia tidak sejajar terhadap sumbu X dan tidak sejajar terhadap sumbu Y. Oke. Nah, dilihat di sini nilainya itu, kemiringannya itu nilainya setengah, berarti untuk mencari yang tegak lurus dua kalinya, karena di sini 4 berarti kali 2 8, berarti nilainya adalah 0,8. Kita tarik garis lagi. Nah, ini sudah ada dua garis, mereka saling tegak lurus ya. Kenapa? Karena dia membentuk sudut siku-siku. Oke, membuat sudut siku-siku, tapi mereka tidak ada yang sejajar sumbu X dan tidak sejajar terhadap sumbu Y ya. Ini adalah contoh selanjutnya ya. Jadi kita sudah dapat gambarannya ya. Yang pertama adalah garis P, dia tegak lurus terhadap garis Q, tapi mereka tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar terhadap sumbu Y. Bagaimana?
Oke, garis P dan Q saling tegak lurus. Nah, lambang tegak lurus itu bentuknya seperti itu ya. Diingetin, lambang tegak lurus ya. Tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya ya. See you.